Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih berikan kesehatan. Semoga kita selalu dalam keadaan kesehatan walafiat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, pada kesempatan pertemuan kita untuk mata kuliah entrepreneurship pada kali ini kita akan membahas perencanaan bisnis atau business plan. Untuk itu saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian bisa menyimak dengan baik materi ini dan mencari referensi yang lain agar hasanah pengetahuan saudara itu bertambah dan banyak untuk materi tentang ini. Untuk itu langsung saja kita akan membahas materinya. Ya, rencana bisnis atau bisnis plan yang dibawa oleh saya sendiri, Muhammad Tanasai Maka, yang tersadar dari Rumah Perubahan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah ini kita mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Itu tujuan kita. Kita mampu menuliskan ide kita. Gitu. Nah, bagaimana pertimbangan pembuatan rencana bisnis? Lantas bagaimana rencana pembuatan bisnis? Nah, untuk pertimbangan pembuatan rencana bisnis, pertama kita harus menimbang risiko bisnisnya. Itu yang pertama ya. Dalam kita membuat rencana bisnis itu kita harus menghitung bagaimana sih risikonya, terus bagaimana kerumitan proses produksi dan transaksi bisnisnya. Misalnya kalau kita membuat ini, bagaimana sih proses produksinya, bagaimana sih transaksi bisnisnya dalam bisnis yang akan kita buat itu. Lantas kita juga mampu membaca rencana bisnis, arah bisnis kita, bagaimana plan-plan bisnis kita di dalamnya gitu. Nah, lantas juga langkah awal menjadi wirausaha. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Hal pertama yang kita lakukan adalah memulai bisnis itu. Nah, itu kita harus pertimbangkan juga. Lantas alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Jadi kita di sini harus memiliki alat bantu ya dalam hal ini, misalkan bagaimana sih dalam logika bisnis kita mungkin kita menggunakan dibantu dengan alat yang kalau saya sebut sebagai konsultasi ya, konsultan yang kemudian membantu kita bagaimana mensistemasikan mensistemakan bisnis kita ya, seperti itu. Bagaimana sih alurnya, bagaimana flow chartnya. Nah, itu kita bisa menggunakan alat bantu atau media kita melalui konsultan seperti itu. Lantas apa sih perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis? Nah, ada beda dari business plan dan business planning itu bisa dilihat dari 4 dimensi ya. Yang pertama itu adalah dimensi waktu, di mana untuk rencana bisnis atau business plan kita untuk dari sisi waktu, dimensi waktunya kita pembentukan organisasi baru, artinya organisasi, produk ataupun jasa. Sedangkan perencanaan bisnis adalah pengembangan organisasi, produk ataupun jasa yang dimiliki. Jadi satu adalah dari sisi waktu rencana bisnis adalah pembentukan, sedangkan perencanaan bisnis adalah pengembangan. Nah, dari sisi kompleksitas bisnis itu, rencana bisnis itu sederhana. Nah, sedangkan karena dalam perencanaan bisnisnya sudah ada, maka sangat kompleks dan holistik. Yang ketiga dari sisi struktur. Nah, struktur itu fokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah ide bisnis, pemasaran, dan keuangan atau sumber modal. Nah, dari sisi perencanaan bisnis, dia menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Karena ini perbedaan, ini baru membuat, satunya sudah ada. Nah, dari sisi jangka waktu, perencanaan jangka pendek atau 3-7 tahun, sedangkan perencanaan strategis jangka panjang itu lebih dari 10 tahun untuk perencanaan bisnis. Jadi dia bisnis yang sudah ada tentu menggunakan arah yang perencanaan bisnis yang jangka panjang seperti itu.
Atas bagaimana memulai bisnis ya, atau peringatkan bisnis ya, means things to do, artinya atau equals it is not your business, it is my business. Jadi ini arti dari hal yang harus dilakukan ya, itu bukanlah bisnis kamu, tetapi ini adalah bisnis saya. Nah, transaksi juga bisa sama, transaksi itu bisa sama dengan ayo kita berbisnis atau ayo berbisnis. Dia berarti juga sebagai pengertian bisnis adalah an organization that provide goods and service to earn profits. Itu menurut Griffin 2012, sedangkan menurut Boffel et al. 2004 is activity and enterprise that provides goods and service that society needs. Atau bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Itu menurut Griffin. Sedangkan menurut Boffey et al. Kegiatan dan usaha yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Itu pengertian dari bisnis. Nah, apa itu rencana bisnis? Jadi rencana bisnis itu untuk bisnis plan ya, adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis. Jadi dia sebuah bentuk tulisan kita, sebuah rencana besar yang akan kita lakukan dalam usaha kita. Dia mencangkup informasi status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang akan diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Jadi dia berisi arah apa kemudian visi kita, misi kita, bagaimana di dalamnya itu terdapat dalam business plan atau dokumen business plan. Saat ini, masa depan itu tanda tanya seperti itu. Bagaimana proses kewirausahaan itu sendiri? Ini proses kewirausahaan menurut Timmons model, dia mengatakan bahwa peluang business plan itu ada fits and gaps, jaraknya. Jadi pendiri perusahaan untuk pendiri perusahaan dia ada di lingkaran segitiga ini adalah peluang, sumber daya, dan tim. Jadi perencanaan bisnis itu dibentuk oleh tim ya, di mana dia kemudian membaca peluang dan menghitung sumber daya apa sih yang kita punya untuk mewujudkan rencana bisnis kita itu. Tentu di dalamnya ada gap, siap, dan fitnya. Nah, untuk pendiri perusahaan ya, untuk keberlanjutannya, untuk lingkungan atau sustainability-nya ya, untuk lingkungan, komunitas, dan masyarakat. Jadi proses kewirausahaan ini menurut Timmons model gitu. Apakah fits and gaps ini ya, jarak sih sebenarnya, kecocokannya dan celahnya, di mana bisnis plan ini adalah ini tepat, ini tidak cocok gitu, atau ada kita punya gap di sini ya. Misalkan ketika kita membaca peluang, maka ketika melihat sumber daya ini pas atau tidak pas, itu maksudnya fit and gaps seperti itu. Nah, untuk sustainability ya, pendiri perusahaan di sini adalah keberlanjutannya itu untuk lingkungannya, tentu manfaatnya dari sisi untuk lingkungan, dari sisi komunitas maupun dari sisi kemasyarakatan. Nah, bagaimana rencana bisnis? Rencana bisnis sama dengan dia bentuknya situasional. Artinya bahwa rencana bisnis akan cepat menjadi usang jika maksudnya ada penyesuaian. Jadi rencana bisnis itu dia tergantung kondisi dan situasi yang kita alami. Kita bisa merubah arah dari rencana bisnis kita ketika kondisi dan situasi kita memang berbeda dari apa yang kemudian kita rencanakan begitu. Jadi rencana bisnis itu kan akan cepat usang dia jika pasti orang wirausahawan itu dia tidak bertindak cepat.
karena menyesuaikan kondisi dari lingkungan. Dia harus berpikir cepat agar rencana bisnisnya itu tidak usang atau tidak tepat. Gitu. Tetapi di sini diperlukan kesabaran dan keuletan dari seorang entrepreneur itu sendiri. Nah, bagaimana sih rencana bisnis yang baik? Tentu rencana bisnis yang baik itu telah singkat dan pada artinya dia kita tuliskan dalam bentuk yang sangat tepat, tetapi dengan makna yang sederhana tetapi sangat padat. Nah, dia terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Jadi dari sisi rencananya memang harus terorganisir juga dan bentuknya harus menarik begitu. Rencana juga itu harus menjanjikan bahwa ini akan menjanjikan bahwa ketika kita lakukan akan mendapatkan keuntungan yang seperti yang kita harapkan. Nah, kita juga harus menghindari melebih-lebihkan proyeksi, artinya kita buat itu proyeksi kita realistis lah. Apa yang akan kita dapatkan itu kita harus buat secara realistis. Nah, kemungkinan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Nah, ini juga penting dari seperti yang kita kemukakan di awal. Ini penting bagaimana kemudian melihat risiko-risiko bisnis yang signifikan. Nah, kita bentuk tim terpercaya dan efektif. Artinya tim yang kita di dalam ini memang efektif. Mereka di tempat dalam bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mengurus hal ini begitu. Dan juga harus kita fokus bahwa di dalam bisnis kita ini kita harus fokus. Jadi kita akan melakukan secara sustainably, artinya maksudnya secara berkelanjutan dan kita fokus dalam mengurus bisnis tersebut. Bagaimana target pasar? Nah, target pasar di sini adalah segmen pasar apa sih yang kemudian kita akan raih dari bisnis yang akan kita buat ini. Nah, dan bagaimana sih spesifikasinya begitu? Spesifiknya kita ingin ambil segmen apa? Itu pentingnya seperti itu. Nah, itu dari rencana bisnis ya. Hal mendasar yang harus kita lakukan adalah itu yang pertama kita harus punya ide. Nah, ide apa dalam usaha yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah ide bisnis ini sebagai jawaban. Jadi setelah kita berpikir, kita melahirkan ide, idenya sebagai bentuk dari jawaban. Yang ketiga juga adalah Anda adalah orang yang tepat. Artinya ini dari ide ini kan memang tepat untuk saya lakukan begitu, yang tepat untuk saya kerjakan yang ini. Lantas bagaimana cara menghasilkan keuntungan? Ketika sudah ada di benak saudara bahwa ini tepat, lantas bagaimana apa yang akan saudara lakukan? Itu terlihat dari bagaimana cara saudara untuk menghasilkan keuntungan. Lantas segmen apa atau siapa pembeli produk Anda? Nah, yang Anda sasari itu adalah konsumen seperti apa sih? Nah, itu pentingnya. Harus mendasar yang harus Anda punya. Nah, lantas ketika SEMA sudah ada, lantas modal atau sumber daya atau research yang Anda miliki sebatas apa? Apa yang research yang saudara punya atau lebih spesifiknya lagi bagaimana dana untuk memulai bisnis tersebut. Lantas bagaimana bagian utama dari rencana bisnis? Jadi pertama adalah konsep bisnis. Nah, ini bagian utama dari rencana bisnis. Pertama adalah konsepnya. Nah, misalkan bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk jasa, cara mensukseskan bisnis. Ini pertama sisi konsep. Yang kedua adalah sisi pasar atau market, di mana siapa sih konsumen potensial saudara, apa sih alasan pembelian mereka, bagaimana kondisi persaingan di pasar, posisi kita dalam persaingan tersebut. Nah, yang ketiga juga adalah rencana keuangan. Artinya di sini kita membuat estimasi atau perencanaan pendapatan kita menggunakan analisis bagaimana kita menggunakan analisis break even seperti itu. Nah, untuk komponen rencana bisnis pertama adalah ringkasan eksekutif. Habis itu kita deskripsi bisnis, kita mendeskripsikannya. Habis itu kita membuat strategi pemasaran, membuat analisis melakukan analisis persaingan. Habis itu kita membuat rencana desain dan pengembangan. Misalkan kita sudah ada ya, kita sudah lakukan, kita membuat rencana operasi dan manajemen gitu. Bagaimana juga kita membuat analisis rencana keuangan. Jadi inilah komponen-komponen penting dalam rencana bisnis ya, yang harus kita lakukan ataupun kita rumuskan seperti itu.
Yang kita mulai dari hal pertama dari komponen rencana bisnis ini, yang pertama adalah ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif ini mencakup konsep bisnis, bagaimana sih konsep kita tentang bisnis ini, apa sih misi perusahaan kita, bagaimana sih produk dan jasa kita, bagaimana sih persaingan kita, bagaimana sih target dan ukuran pasar yang akan kita target, bagaimana sih strategi kita dalam memasuki pasar, bagaimana sih tim kita bekerja dalam mensukseskan dari konsep kita ini, bagaimana sih keuangan kita untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah gambaran perusahaan, di mana atau kita deskripsi perusahaan ya, di mana identitas perusahaan itu yang pertama lokasinya di mana, namanya apa, badan hukumnya apa, nah visi dan misi perusahaan kita seperti apa, gambaran sekilas tentang produk dan jasa kita, perkembangan sampai saat ini itu bagaimana, status hukum dan kepemilikan. Nah, jadi deskripsi tentang perusahaan ini berisi tentang legalitas perusahaan kita. Nah, bagaimana sih yang berikutnya adalah komponen bisnis berikutnya yang penting juga adalah strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini berisi tentang tren dan pertumbuhan industri. Nah, bagaimana sih gambaran pasar, bagaimana sih kondisi pasar saat ini, bagaimana ukuran dan tren pasar, bagaimana sih peluang strategis kita gitu untuk masuk di pasar ini. Target apa sih kita dalam pasar yang kita tuju, bagaimana sih karakteristik pasar yang akan kita masuki seperti itu. Nah, analisis persaingan. Jadi berikutnya adalah analisis persaingan, di mana kita yang pertama harus kita perhatikan adalah pesaing kita, bagaimana sih pesaing kita di pasar yang sama, bagaimana sih posisi kita dengan saingan kita dalam persaingan usaha yang akan kita garap, bagaimana sih distribusi pangsa pasar ketika kita masuk di dalam arena tersebut, bagaimana sih apa sih yang kita punya kelebihan kita dibandingkan pesaing kita. Nah, itu juga penting untuk kita rumuskan itu. Nah, yang berikutnya adalah rencana desain dan pengembangan. Jadi bagaimana sih visi kita atau tujuan usaha kita jangka panjang. Nah, itu harus juga ada bagaimana strategi kita dalam meraih tersebut, visi kita. Apa sih sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian atau milestones, itu penting juga kita rumuskan. Bagaimana sih kita mengevaluasi resikonya sudah ada ini, bagaimana kita evaluasi gitu. Bagaimana kita kira dari atau exit plan ya. Bagaimana exit plan ya. Oh, seperti itu. Nah, untuk rencana operasi dan manajemen. Jadi rencana operasi dan manajemen itu adalah fasilitas. Nah, bagaimana kita membuat rencana operasi dan manajemen? Dia berisi tentang fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, R&D, riset dan development, bagaimana dan kita membuat riset ya dan membangun produk kita, bagaimana kita mengontrol keuangan, bagaimana tim manajemen kita, bagaimana kita selalu berkonsultasi dengan perkonsultan dan lain-lain. Nah, rencana operasi dan manajemen ini itu kita lakukan ketika usaha kita itu memang sudah berjalan ya. Jadi dari sisi ini memang itu ketika usahanya memang sudah berjalan itu. Jadi saya ulang ya, untuk pengertian dari exit plan ya, dari rencana desain dan pengembangan. Jadi untuk apa yang dimaksud dengan exit plan ini adalah benar tentang bagaimana kita mengakhiri bisnis seperti yang saya katakan tadi, tapi dia dalam definisi yang panjangnya adalah sebuah pendekatan yang direncanakan untuk mengakhiri situasi dengan cara yang akan memaksimalkan keuntungan atau meminimalisir kerusakan. Dalam bisnis itu, exit strategi adalah sebuah rencana strategis pengusaha untuk menjual investasinya di sebuah perusahaan yang dia dirikan. Jadi ya bentuknya bagaimana strateginya secara usaha sendiri, dia menjual investasinya atau membagi sahamnya. Nah, untuk di perusahaan yang dia dirikan, bagaimana sih
agar dia bisa untung, maka kemudian dia buat bagian saham ya, dia sebar bagaimana dia merencanakan bagaimana sih arahnya, besaran pendapatan yang akan dia dapatkan dari share dari saham yang akan dia go publikkan di publik seperti itu. Nah, untuk analisis rencana keuangan, untuk itu adalah bagaimana sih proyeksi pendapatan kita, bagaimana sih pendapatan kita ke depannya, itu juga harus kita buat analisisnya. Bagaimana sih proyeksi aliran kas kita ketika sudah berjalan itu bagaimana neraca kita, apa sumber modal, dan bagaimana kita akan menggunakan modal itu, asumsi yang digunakan. Nah, kita membuat analisis ya, misalkan untuk mendukung rencana usaha kita atau rencana keuangan kita bisa menggunakan analisis break even, payback, period, RR, NPV. Nah, ini semua bentuk analisis yang digunakan, yang umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam membuat analisis rencana keuangan periode berikutnya atau keputusan keuangan ya untuk bisnis mereka. Nah, jadi langsung saja gini ya. Sisi lampirannya kontrak, rekomendasi, foto-foto, rincian keuangan, dan result. Nah, jadi untuk rencana bisnis yang baik itu dia pertama adalah penampilan rapi dan menarik. Jadi ini pentingnya. Jadi rencana bisnis yang baik itu adalah dia pertama rapi bentuknya dan menarik untuk kita presentasikan seperti itu. Nah, panjang halaman 10 halaman muka judul ringkas daftar isi. Ini mungkin tugas ya, sorry. Jadi materinya sampai di sini aja ya. Ini kita hapus. Oke. Nah. Oke, itu saja dari materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu fiqh tarik. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat juga. Apa yang saya beri bisa bermanfaat. Dan nanti ya selamat berpuasa ya, dan berbuka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.